Baik, Ibu kita rahmati Allah, kita silakan kepada Ustaz. Ustaz, silakan. Yang paling 6. Ya, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Alhamdulillah, meskipun dalam suasana hujan, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk datang ke masjid, sholat subuh dan mengaji. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup lama saya tidak mengisi pengajian dikarenakan kesibukan. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas Kitabus Shalah, kitab tentang salat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kitabus Sholati, kitab membicarakan tentang salat. Ta'rifus Sholati lughatan, pengertian salat menurut bahasa. Ad-du'a, qila du'a'u bi khair. Jadi menurut bahasa, salat itu kata lain daripada doa. Jadi boleh dikatakan orang yang sedang salat itu adalah orang yang berdoa, ya. Karena memang kata-kata, ucapan-ucapan yang ada di dalamnya itu hampir rata-rata adalah doa, selain daripada Fatihah dan ayat, ya. Nah, kalau gerak-gerak yang lain itu kan doa itu, ya. Rabbana walakal hamd, doa, ya kan? Sami Allahu liman hamidah, doa. Kemudian bacaan at-tahiyat dan diakhiri duduk antara dua sujud, Rabbighfirli, doa. Jadi isinya hampir rata-rata doa. Maka kata lain daripada sholat adalah doa. Dan dikatakan doa bi khair, doa dengan baik, itu menurut bahasa. Jadi ada istilah sholat, ada istilah doa, sedang berdoa, sedang sholat. Ada lagi dengan bahasa lain, dengan bahasa yang cukup lama, yaitu sembahyang. Karena Islam ini lebih duluan masuk agama Hindu dan Buddha, ya. Jadi Islam belakangan datang ke Indonesia. Jadi yang sudah termasyhur kalangan masyarakat Indonesia kala itu adalah sembahyang.
Jadi agama Hindu, agama Buddha sudah mengajarkan sembahyang widiwase, kata dia. Ya, menyembah yang kuasa. Jadi sembahyang. Nah, jadi sembahyang itu dari segi bahasa saja. Caranya berbeda antara Hindu dan Islam. Tapi dari segi bahasa saja boleh kita pakai sembahyang. Nah, ulama-ulama dahulu, ulama-ulama Melayu ini nyebut sholat itu ya sembahyang lah. Dari dulu sampai sekarang. Nah, ustadz-ustadz yang baru ini sudah mengembalikan bahasa sebenarnya sholat. Apakah dengan menyebut sembahyang salah? Tidak, ngambil dari segi bahasa saja, ya, bahasa dan istilah. Terus sholat dari aspek syar'an, syarat. Apa yang dikatakan sholat? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri. Ucapan, perbuatan yang diawali, yang dibuka dengan takbir, ya. Wa muhtatamatun bitaslimi ghaliban. Nah, kemudian ditutup dengan salam secara umum seperti itu. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Nah, itu menurut istilahnya. Orang yang melakukan, membuat ucapan, perbuatan yang dibuka dengan takbir lalu ditutup dengan salam, ya. Ada lagi tambahan dalam kitab yang lain, ya, bin niyat, ya, makhsusah, dengan niat-niat tertentu, dengan niat-niat yang khusus. Nah, itulah namanya sholat. Ya. Itu kalau kita ditanya apa itu sholat? Ucapan, perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Kalau orang berdoa saja tidak dilakukan dengan perbuatan, nah, itu tidak dikatakan sholat. Walaupun tadi bahasa sholat itu artinya doa. Kalau orang macam ini saja, itu doa, ya. Jangan pula salah nanti. Quyudut ta'rif, quyudut ta'rifi. Quyud itu batasan, ya. Asal katanya qayyada yuqayyidu. Itu batasan daripada ta'rif kita ini. Jadi dibatasi. Ta'rif kita itu qaulan itu apa? Fi'lan itu apa? Muftatahatun bitakbir itu apa? La af'alan ka sholatil janazati wa sholatil marbuti wal maridi alladhi yujri arkana sholati ala qalbihi. Masih ta'rif tadi, definisi sholat tadi kan aqwalan, ucapan-ucapan. Aqwal itu tanpa af'al. Jadi aqwalan tidak af'al saja, ya. Artinya apa? Ucapan alhamdulillahirabbil alamin, ucapan saja tanpa adanya gerak tangan apa segala macam. Nah, itu apa sholat itu tuh? Itu sholat juga, ya, sholat juga. Kasolatil janazati, seperti sholat jenazah. Ya, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Padahal yang dikatakan sholat itu ada ruku,
ada sujud goyang. Ada ruku, ada sujud. Nah, untuk sholat jenazah boleh dikatakan sholat walaupun dia tidak ada ruku dan sujud. Sholat jenazah itu cuma tegak ya kan, cuma takbir 4 kali. Kemudian apa lagi? Wasolatil marbuti. Sholat marbut itu robito. Sholat orang yang terikat ya, tangan diikat, kaki diikat, cuman ucapan sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Sholat juga dikatakan sholat. Wal marid, sholat orang sakit, duduk saja, baring saja, tidak ruku dan tidak sujud. Alladzi yujri, yang bergerak itu ya arkanus sholati ala qalbihi. Jadi yang bergerak itu adalah rukun-rukun sholat yang ada di dalam hati. Jadi sholat isyarat, sami Allahu liman hamidah, matonya kan Allahu akbar, Allahu akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Meskipun dia tidak mulai kanan, tapi dalam hatinya rukun-rukun sholat itu dapat berjalan. Itu juga dikatakan sholat. Nah, ini memperjelas takrif tadi ya. Jadi bukan aqwalun wa af'alun wa muftatahatun, itu bukan berarti pengertian yang baku gitu. Ternyata walaupun ucapannya ada, perbuatannya tidak semestinya. Karena apa? Karena darurat, sakit. Nah, bisa juga dikatakan sholat. Itu ucapan. Yang kedua, af'alan. Ya, af'alan. Ya. Af'al itu aktivitas, gerak badan gitu, lisan gitu. Nah, kata dalam kitab ini, wala aqwalan ka sholati akhrusil marbut. Jadi gerak-gerik saja, ya, seperti orang yang apa itu, orang yang bisu ya, dia gerak saja. Orang yang bisu, tapi dia tidak mengucapkan kata-kata Allah, kata dia kan. Nah, cuman gerak badannya gerak. Nah, gitu maksud seperti sholat orang bisu. Ya. Ada juga kita ini sholatnya tidak ada bergerak mulutnya, ada bacaan tidak ada keluar. Diam macam ini. Nah, itu kalau menurut definisi ini menyalahi bapak-bapak. Jadi mulut kita itu mesti bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Mesti bergerak begitu. Kalau lihat pengertian sholat ini, ya. Kalau udah bergerak. Nah, bisu mungkin ya. Nah, gitu. Jadi af'al, aqwal, af'al. Orang sholat bisu juga dikatakan sholat. Jadi aqwalun wa af'alun wa muhtatamatun bit takbir, ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itulah secara umum yang dikatakan sholat.